Kita naikkan pujian ini. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu. Mengalir kuasa di tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk kasih-Mu yang luar biasa atas kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Oleh sebab itu Tuhan, Kau sudah berkorban untuk kami, dan Kau berjanji bahwa Engkau akan memberikan kemuliaan kepada setiap yang setia kepada Tuhan. Dan kami ingin belajar Tuhan dari kebenaran firman Tuhan, yang akan kami pelajari Tuhan dari 2 ayat dalam Zakaria ini, supaya kami boleh mengetahui apa yang harus kami lakukan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Tidak cuma percaya secara teori, tetapi secara praktik, yang meskipun sulit tetapi kami harus mengusahakannya sampai kami sukses, bisa Tuhan. Terima kasih Immanuel di segala musim kehidupan kami, dan termasuk hari ini kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan dan juga kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami akan bersama-sama belajar, segala roh jahat akan mengganggu. Dalam bentuk apapun kami usirkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami sampai kepada akhirnya di PWP ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Allah yang setia mengenapi janjinya, kita baca dalam Zakaria 8 ayat 7 sampai 8. Ya, sampai sudah buka semuanya. Bisa baca, Pak? Bisa. Tinggal digedein. Zakaria 8 ayat 7 sampai 8. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Latar belakang ayat ini, Tuhan menyampaikan janji pemulihan kepada bangsa Israel yang sedang terpuruk. Ternyata pemulihan dari Tuhan itu mesti diawali dengan suatu masalah lah istilah kata. Jadi ketika Israel terpuruk, disitulah mereka berteriak kepada Tuhan, dan akhirnya kuasa Tuhan nyata atas setiap masalah. Dan kita percaya bahwa setiap kita juga punya masalah, tetapi Tuhan janjikan bahwa ketika pasca masalah itu kita akan dipulihkan semuanya. Amin. Mereka berada dalam pembuangan dan merasa jauh dari kasih Tuhan. Namun melalui Nabi Zakaria, Tuhan menegaskan bahwa Dia tidak melupakan umatnya. Dia berjanji untuk menyelamatkan dan membawa mereka kembali ke tanah yang dijanjikan. Sungguh sesuatu angan-angan yang akhirnya disampaikan sebagai penghiburan ya. Ketika mereka ada dalam pembuangan itu, secara hukum negara istilah kata juga udah nggak jelas. Maksudnya mereka itu ya tidak memiliki KTP lah kalau hari ini ya. Jadi diperlakukan apapun ya
angan-angannya kapan saya bisa bebas gitu ya. Tetapi Tuhan janjikan melalui Nabi Zakaria ini bahwa Tuhan akan menyelamatkan dan membawa mereka kembali ke tanah yang dijanjikan. Puji Tuhan. Janji ini menunjukkan dua hal penting. Yang pertama, kesetiaan Tuhan tidak berubah. Tuhan adalah Allah yang setia. Amin ya. Ketika Dia berjanji, Dia pasti akan menepatinya. Tidak peduli betapa sulit atau mustahil situasinya. Tuhan janjikan pemulihan meskipun sulit untuk dipulihkan, tetapi Tuhan akan bisa memulihkan. Tuhan berjanji akan menyembuhkan dalam firman yang lain itu, dan tentunya sesakit apapun tetap kita punya iman lah. Tuhan bisa memulihkan. Dan itu yang kita pergumulkan setiap saat ya. Tuhan pasti sanggup lah. Meskipun kadang-kadang mustahil gitu ya. Tapi kita tetap percaya. Karena intinya adalah iman kita tetap percaya kepada Tuhan meskipun keadaannya memang tidak menjadikan kita sembuh. Yang sakit, yang punya masalah ya tetap punya masalah. Tetapi kita selalu mendoakan teman-teman kita juga kan meskipun punya masalah, jangan sampai mereka itu imannya goyah. Itu aja sih sebenarnya. Dan kita mendoakan mereka kepada tingkatan yang seperti itu. Dalam hidup kita, mungkin kita merasa jauh dari Tuhan atau menghadapi kesulitan yang berat. Tetapi janji Tuhan tetap berlaku. Dia akan menyelamatkan dan memulihkan kita. Janji ini menunjukkan dua hal penting. Yang pertama itu kesetiaan Tuhan yang tidak berubah. Yang kedua, tujuan dari pemulihan. Tuhan tidak hanya memulihkan keadaan umatnya, tetapi juga hubungan mereka dengan Tuhan. Dia ingin umatnya menjadi miliknya yang sejati, hidup dalam kebenaran dan kesetiaan. Jadi hubungan umat dengan Tuhan itu adalah hubungan yang memiliki nilai sejati kalau hidup kita sekalian ada dalam kebenaran Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan. Jadi syaratnya itu. Jadi kita menjadi umat yang sejati ketika kita memang hidup dalam kebenaran Tuhan dan juga dalam kesetiaan. Hidup dalam kebenaran itu lebih banyak kan kita itu dibenarkan. Kita jarang untuk bisa hidup sempurna benar gitu. Saya dan ibu-ibu sekalian, Bapak juga merasakan sulit sekali untuk hidup benar-benar benar, betul gitu ya. Sulit sekali. Tetapi kita bersyukur bahwa pembenaran itu oleh karena darah Kristus. Jadi usaha kita itu untuk melakukan Taurat itu kan nggak bisa lah. Nah, makanya Tuhan itu yang menebus segala hukum dosa itu sampai dipaku, disalibkan di kayu salib, sehingga membuat kita itu kalau menerima dan percaya kepada pengorbanan Kristus, maka kita akan dibenarkan, dibuat benar ya. Bukan kita menjadi benar, tetapi dibenarkan oleh karena percaya kepada Yesus sebagai pengganti hukuman dosa itu. Ini adalah panggilan bagi kita juga untuk hidup sebagai umat Allah yang setia dan benar, yang mencerminkan kasih dan karakternya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai umat Allah, setia dan benar itu adalah sudah memang karakternya Tuhan. Jadi kita ingin menjadi segambar dengan Tuhan dengan cara hidup yang setia dan juga benar. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, dan itu karakter Tuhan, karakter kasih dan juga kesetiaan Tuhan itu harus menjadi karakter kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai aplikasi dalam ayat ini, apakah kita percaya bahwa Tuhan setia menepati janjinya dalam hidup kita? Nah, kalau dalam perenungan kita itu percaya enggak ya? Percaya enggak bahwa Tuhan itu setia menepati janjinya? Banyak sekali gangguan dalam pikiran kita itu. Tetapi daripada kita ngobrol sama orang lain yang melemahkan kita, mending kita ngobrol sama Tuhan. Jadi membuat hati kita tetap tidak terdistorsi, tidak terganggu
kita sajalah sama Tuhan. Aku tetap percaya Engkau Tuhan. Adakah hal-hal yang perlu kita pulihkan dalam hubungan kita dengan Tuhan hari ini? Ya tentunya setiap kita yang tahu ya. Adakah yang kita perlu dipulihkan dalam hubungan kita dengan Tuhan? Nah, kalau kita mengakui dari pagi sampai siang tadi, dan kita tetap menjaganya dalam doa, artinya puji Tuhan lah. Meskipun perlu dipulihkan hanya sedikit-sedikit ya. Persentasenya kecil. Jadi persentase terbesar kita sudah menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Melalui doa kita kepada Tuhan. Melalui hari ini kita sudah baca ya 2 ayat ini. Dan pagi tadi atau tadi malam. Kenapa saya share itu di malam hari? Mungkin orang tuh malam hari bisa bacanya gitu loh. Yang enggak diganggu lah sama anak-anak, diganggu dengan masak, dengan nyuci kalau ibu-ibu dan sebagainya, supaya malam-malam itulah mungkin kita susah tidur sehingga bisa membaca itu. Kalau membaca agak sulit karena memang lampunya agak tidak terang. Nah, fontnya juga mungkin bisa di handphone ya, tetapi udah terlalu ngantuk, ya audio Bible gitu loh. Kita baca Alkitab suara gitu loh. Ya, saya praktekkan sih 3 pasal itu masih nggak ngantuk sih, masih bisa gitu loh. Tetapi kalau sudah sampai 10 pasal memang ngantuk. Jadi kayak dengerin radio gitu ya. Nah artinya buatlah begini, kalau memang betul-betul capek, yang penting 3 pasal itu 5 pasal, tapi kita sudah dengar secara konsentrasi. Nah setelah itu, karena saya kan punya off-nya itu jam 12 malam. Makanya teman-teman yang mau hubungi saya di atas jam 12 itu kadang nggak bisa on gitu ya. Karena mati sendiri gitu loh. Selain saya supaya awet handphone dan juga baterainya awet gitu ya. Nah kalau saya misalnya dengerin itu kira-kira jam 9 atau jam 10 malam, 3 pasal bisa lah. Nah yang cepat itu yang dari Bible itu ya. Tetapi ada satu lagi itu yang pakai drama-drama, pakai musik, kemudian setiap yang tertulis ini kan misalnya ada yang kayak narator gitu ya. Kemudian ada juga suara Tuhannya itu yang agak echo reverb gitu. Ada yang suara biasa ibu-ibu gitu ya. Nah, itu mirip drama gitu ya. Nah itu agak lama itu. Nah kalau saya punya waktu agak panjang, saya pakai yang itu. Jadi saya pakai 2. Nah kalau yang saya sebutkan satu itu My Bible yang gambarnya itu. Nah ini Holy Bible tulisannya. Nah ini bisa speednya juga bisa diatur. Bisa cepat bisa lambat gitu. Yang Bible ini. Holy Bible ini. Holy Bible namanya, tapi punya saya kan versi Indonesia. Nah ini speednya ini bisa diatur di sini. Speednya bisa diatur gitu. Ya. Contoh. Ya. Nah, sekarang kita dalam doa kita itu, ya kita berkata, Tuhan terima kasih atas kesetiaan-Mu yang tidak pernah berubah. Nanti diulang lagi ya di rumah. Pokoknya terima kasih Tuhan, Kau sudah setia sampai sekarang ini dan kesetiaan-Mu tidak berubah. Dari sejak kita kecil, main-main, usia bermain, sampai kita sekolah, sampai kuliah, sampai berumah tangga, sampai punya anak, dan punya cucu belum lah ya. Nah itu Tuhan pelihara kita sekalian, dan kita bersyukur untuk itu. Tuhan tidak pernah berubah, dan kita katakan meski kami sering jauh darimu, Engkau tetap setia menyelamatkan dan memulihkan kami. Dan kita katakan itu kepada Tuhan melalui doa. Terima kasih Tuhan, meskipun kami sering jauh dari Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia. Tolong kami untuk hidup dalam kesetiaan dan kebenaran seperti yang Engkau kehendaki. Jadi 3 pokok ini saudara sekalian, kita serah dalam tangan Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Meski kita jauh dari Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia. Dan yang permohonan selanjutnya adalah tolong kami untuk hidup dalam kesetiaan dan kebenaran seperti yang Engkau kehendaki. Nah ini dalam ketika kita berbicara mengenai seperti yang Engkau kehendaki, setia yang sesuai dengan maunya Tuhan, bukan maunya kita.
dan juga berjalan dalam kebenaran sesuai dengan kacamata pandang Tuhan saja. Jadi bukan kacamata pandang kita. Dan itu kita membutuhkan roh Tuhan. Dan kita akan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Begitu ya. Nah itu saya sampaikan pada sore hari ini. Kiranya kita diberkati dan tambah lagi belajar. Dan saya pun juga belajar terus tentang firman Tuhan, tentang kehidupan, tentang bagaimana. Kemarin saya katakan di dalam khotbah itu saya banyak belajar dari jemaat itu bukan karena jemaat berkhotbah, tidak. Tetapi waktu saya ngobrol sama mereka itu, ternyata itulah kehidupan yang diberkati Tuhan. Jadi cerita tentang cucunya, cerita tentang suaminya, kalau ibu-ibu cerita tentang istrinya, kalau bapak-bapak cerita tentang menantunya, kalau sudah punya menantu, mertua gitu ya. Tetapi istilah kata, oh itu ya cara kerja Tuhan dalam kehidupan jemaat kita itu. Luar biasa. Jadi Tuhan betul, dia itu kasih pencobaan tidak melebihi kekuatan kita. Oh betul-betul. Jadi kita nggak bisa gantian, tukar masalah, tukar rumah tangga nggak bisa. Tetapi Tuhan sudah kasih kekuatan sendiri-sendiri. Makanya sekalian kita bersyukur ya untuk itu semuanya. Puji Tuhan, kita akan berdoa pada saat sore hari ini.